Halo Capricorn, apa kabar? Semoga kalian semuanya dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading, membacakan energi cintamu di bulan Juli ya. Tapi ingat, gak resonate untuk kamu semua, ambil positifnya aja. Selebihnya buang, bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, konseling, konsultasi pribadi, kontaknya di keterangan profil atau di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain bisa cek di beranda atau list video channel. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Karena ini melihat dua sisi, bisa vice versa ya, ambil yang resonate aja. Nggak resonate berarti pesan ini bukan untuk kamu atau bukan energimu. Very soon. Oke. Attractions dan juga past life relationship. Oke, di sini aku melihat sepertinya ada seseorang yang diam-diam itu memikirkan kamu, diam-diam merindukan kamu, diam-diam masih tertarik sama kamu. Aku lihat mungkin ini pasangan kamu sendiri ya, pasangan kamu yang saat ini kamu lagi sedang diemin, kamu lagi nggak komunikasi di sini, dan dia belum mengambil sebuah keputusan kayak gitu. Diam-diam dia masih memikirkan kamu. Ya, kamu punya koneksi past life di sini. Ya, kalau kalian percaya reinkarnasi ya, kamu dengan dia pernah bertemu di kehidupan dulu atau mungkin bersama juga di kehidupan dulu, dan kehidupan saat ini kalian dipertemukan lagi. Ya, jadi ini kamu dengan dia punya koneksi past life. Di sini ada getting to know each other ya kan. Seseorang ini ingin mendekat ke arah kamu, ingin jujur dan terbuka dengan kamu gitu ya. Tapi saat ini dia masih diam gitu, karena ya masih ada batasannya, bisa ini ego, bisa ini gengsi gitu ya. Tapi dia masih memikirkan kamu, dia masih sangat tertarik sama kamu ya, gitu. Masih mikirin kamu, rinduin kamu gitu ya. Sebenarnya ingin segera bertemu dengan kamu ini, ya. Tapi entah kenapa kayak seolah-olah di sini masih ada batasan gitu, atau ada jarak gitu yang membuat dia itu mungkin menahan diri atau menyimpan ini dulu gitu ya, menyimpan perasaan dia dulu gitu. Kita lihat di sini. Iya kan? Ada gengsi di sini, masih ada gengsi, atau ini ego dia. Masih ego, gengsinya tinggi, egonya masih tinggi seperti itu. Ya. Jadi dia cuman diam, dia ya seseorang dari masa lalu ini. Dia masih sering ingat kamu, mikirin kamu ya, masih sering bernostalgia ini tentang masa lalu dia. Ini kuat banget loh koneksi kamu dengan dia. Apalagi di sini ada past life. Mungkin kamu di-link dengan twin flame ya. Twin flame kamu ini. Ikatan kamu ini kuat banget sebenarnya dengan dia. Tapi di sisi lain membawa energi toksik di sini, atau membawa luka lama, trauma lama, ketakutan, ya, sehingga membuat kamu tuh addiction, ada ketergantungan, nggak sehat di sini. Dan mungkin saat ini kalian itu ada jeda untuk memproses ini gitu, agar kalian nextnya jauh lebih sehat. Kalau dulunya kalian toksik, ini jauh lebih sehat gitu loh ya. Ingat ya, ini energinya lagi gelap dan ini jauh lebih terang seperti itu. Belajar untuk bertumbuh dewasa, belajar melepaskan ketergantungan, belajar untuk melepaskan ego, atau bukan melepaskan ego ya, atau kayak menyadari sisi-sisi negatif di dalam diri kalian dan berusaha untuk mengendalikan itu atau merubah itu seperti itu. Dan di sini ada the world ya, ada pemisahan juga untuk beberapa orang seperti yang tadi berpisah, dan juga aku juga melihat kalian banyak perbedaan di sini. Bisa beda adat, budaya, agama, negara, usia, apapun di sini banyak banget perbedaan gitu. Oke. Dan di sini memang ada satu fase, satu siklus, sebuah siklus gitu ya, yang harus kalian akhiri gitu. Kalian akhiri masing-masing gitu loh. Jadi kalian tuh belajar dari situ gitu loh. Ya, pengalaman, koneksi ini. Tapi di sini aku ngeliat orang ini yang ingin kembali sama kamu. Makanya tadi gue bilang ingin kontak kamu, ingin bertemu kamu, ingin segera bertemu sama kamu, tapi kayak masih
bingung, ada Seven of Cup, masih bingung gitu. Situasinya kan kayak berkabut gitu loh. Di awal juga seperti yang tadi bilang, masih ada ego, gengsinya tinggi, egonya tinggi gitu. Di sisi lain juga mungkin ada rasa-rasa takut ya. Untuk beberapa orang mungkin takut gitu. Karena di sini ada kebingungan. Situasinya berkabut, nggak jelas, bingung gitu. Tower ya kan, egonya masih tinggi nih. Orang ini masih memproses ya, memproses. Ada tower moment di sini. Situasi yang tiba-tiba berubah ya, kalian berantem hebat. Ini untuk kehancuran ego kalian masing-masing. Hubungan yang didirikan atas dasar ego di sini. Ya, atau hubungan ya yang nggak sehat lah gitu loh. Jadi kalian ini memang ada pemisahan ya di sini untuk membangun diri kalian jauh lebih baik gitu. Jadi dari kehancuran ini tuh kalian harus bangkit gitu. Ini yang ngerasain nggak cuman kamu nggak cuman dia ya, tapi kamu juga ngerasain di sini ya. Karena seperti yang bilang tadi, ada beberapa di antara kamu mungkin kamu terkoneksi dengan twin flame kamu. Kalau koneksi dengan twin flame biasanya ada pemisahan itu kayak roller coaster ya rasanya gitu. Tapi dari situ kamu dapat belajar untuk bertemu dengan diri sendiri, mengenali diri sendiri, sisi-sisi apa yang kurang baik ya. Yang intinya pokoknya growth ya, bertumbuh, memperbaiki diri gitu ya. Kayak membangun fondasi dalam diri juga gitu loh, diri kamu sendiri gitu. Begitu juga dia gitu. Makanya di sini ada the world, ini kayak berada di dalam satu perjalanan gitu ya, atau satu siklus gitu ya. Tapi triggernya dari koneksi ini gitu. Oke. Ini keguncang loh, keguncang banget, hancur banget rasanya. Bahkan bisa menjadi trauma kalau enggak. Tapi biasanya kalau hal seperti ini sih, traumanya sih bisa di ini ya, karena intinya adalah untuk membangun diri kan, membangun fondasi di dalam dirinya kamu dan atau dirinya dia gitu. Makanya harus hancur dulu gitu loh. Dari kehancuran itu kan akan ada sebuah awal baru gitu. Seperti itu. Ya kan? Queen of Wands bangkit di sini. Oke. Jadi kalau kamu ngerasa kamu doang yang ngerasain hancur, enggak, dia juga hancur gitu. Semakin tinggi ego, semakin tinggi istilahnya ekspektasi, itu justru semakin hancur gitu. Ya, karena di sini aku juga ngerasa angan-angan dia juga terlalu tinggi gitu, ekspektasi dia terlalu tinggi juga sama kamu atau besar gitu loh. Jadi ketika dia memiliki harapan dan harapan atau keinginan dia di sini nggak sesuai menjadi kenyataan, nah itu yang dirasakan hancur begini gitu. Karena dia terlalu di sini menggenggam erat gitu atau melekat banget pada harapan atau keinginan itu gitu. Untuk kayak seolah tuh ingin ngontrol gitu loh. Ya, ingin ngontrol, ingin mengendalikan gitu, untuk segera apa yang diinginkan tuh harus jadi kayak gitu. Nah biasanya kalau ada hal seperti ini, kalau tidak sesuai itu jatuhnya sakit banget gitu loh, hancurnya tuh hancur banget gitu. Makanya di sini aku melihat antara kamu dengan dia ini memang harus berjarak dulu gitu ya, atau berjeda dulu di sini untuk membangun diri kalian masing-masing gitu. Ini juga untuk membiarkan apa yang runtuh gitu loh, apa yang hancur biar hancur gitu. Tapi dari situ kamu bisa bangkit gitu, membangun diri lagi, membangun sesuatu dari awal lagi, ibaratnya tuh gitu. Ibaratnya tuh kayak membangun rumah gitu ya, yang dulu itu nggak cukup kuat fondasinya gitu, jadi mudah hancur, mudah retak gitu. Nah di sini tuh harus membangun lagi dari awal gitu loh, fondasi yang jauh lebih kuat gitu. Ini tidak hanya di dalam hubungan, dalam konteks hubungan kasusnya, tapi juga diri kalian
gitu. Ini bisa tentang keyakinan diri, kepercayaan diri, mungkin dulu antara kamu dengan dia kurang saling percaya, kayak gitu ya. Makanya di sini banyak ekspektasi-ekspektasi ya, dan juga kemelekatan gitu. Karena kalau tidak ada kepercayaan ya, maksudnya nggak percaya sama pasangan atau kurang kepercayaan gitu ya di dalam hubungan, ini kan jatuhnya ngontrol, ngendaliin. Nanti kamu jangan ketemu sama dia, aku nggak suka gini-gini, nah cemburuan. Nah jatuhnya kan toxic di situ gitu, keinginan untuk mengendalikan, mengontrol gitu. Dan juga addiction di sini, melekat terhadap pasangan gitu, takut kehilangan, takut ditinggalkan, kan jatuhnya seperti itu gitu. Sehingga ingin ngontrol pasangan, ingin ngendaliin pasangan. Karena apa? Trust itu tadi, kepercayaan itu tadi tidak ada gitu loh. Seperti itu. Oke, jadi di sini dia adalah memang teman kamu belajar bertumbuh di sini gitu. Tapi aku ngeliat orang ini memang masih teringat kamu, kepikiran kamu ya, masih terbayang-bayang kamu, belum benar-benar move on gitu. Ya, masih rinduin kamu gitu. Oke, tapi di sini masih pertemuan kayaknya masih belum ada di sini ya. Karena situasinya dia masih bingung gitu. Dengan perpisahan yang tiba-tiba, ini dia bingung. Namun dari situ dia dapat mengenal kamu orangnya seperti apa, bagaimana, kayak dapat menyadari sesuatu seperti itu. Oke, ini kayak orang masih dalam konteks diam, menunggu atau melihat seperti itu. Kamunya mungkin ngeblok dia atau membatasi di sini, membatasi diri dari dia. Makanya orang ini kayak dia menunggu gitu. Kamu sendiri mungkin diamnya kamu juga bikin kamu stres sendiri ya. Ini ada ego ya, ada ego atau gengsi dari diri kalian masing-masing. Karena yang seperti yang tadi, untuk beberapa orang ini kamu dealing dengan twin flame. Jadi kamu sama, cerminan kan. Gitu. Untuk zodiaknya semua zodiak ada ya, tapi ingat gak jadi patokan. Ambil yang resonate, sesuaikan aja dengan situasi kalian masing-masing. Jadi ini saja, kalau ada salah kata kurang lebihnya mohon maaf, ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Ya. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.